langit yang menyimpan bunga. Di desa kecil bernama Hanazora, tinggal seorang gadis bernama Mair yang memiliki kebiasaan unik. Ia suka berbaring di padang bunga dan menatap langit selama berjam-jam, seolah-olah sedang menunggu sesuatu yang tak kasat mata. Mair bukan gadis biasa. Sejak kecil, ia bisa melihat bentuk-bentuk di awan lebih jelas dari siapapun. Tidak hanya kelinci atau kapal, tapi wajah-wajah dan gerakan halus, seolah awan adalah lukisan hidup yang menyampaikan pesan. Pada suatu siang musim semi, Mair memakai topi merah favoritnya dan berbaring di atas padang bunga yang penuh papi dan forget-me-not. Angin bertiup pelan, awan berjalan lambat seperti sedang bercerita, dan langit membiru seindah lukisan. Tiba-tiba, dari celah awan, sebutir kelopak bunga jatuh tepat ke hidungnya, padahal tidak ada pohon di atasnya. Lucu, kelopak bunga dari langit. Saat kelopak itu menyentuh kulitnya, ia mendengar bisikan lembut, bukan suara manusia, tapi seperti gumaman langit. Kelopak itu ternyata berasal dari pulau langit Hana-Hana, dunia di atas awan yang hanya bisa dilihat oleh anak-anak yang percaya bahwa bunga dan langit saling jatuh cinta. Dalam sekejap, Mair dibawa terbang oleh awan-awan kecil berbentuk tangan, membawanya melewati gumpalan putih ke langit yang lebih tinggi dari biasanya. Di sana, ia melihat taman mengambang, pohon-pohon transparan, bunga yang bernyanyi, dan kupu-kupu dari cahaya. Mair bertemu Hanari, penjaga pulau langit, yang berkata, "Setiap kali manusia lupa melihat ke atas, langit menangis. Tapi kau berbeda, Mair. Kau membuat langit tersenyum lagi." Hanari memberi Mair sebuah batu kecil berbentuk awan yang bisa memanggil angin lembut kapanpun ia merasa sedih. Tapi ia juga mengingatkan, tempat ini hanya bisa dikunjungi saat kau benar-benar tenang dan jujur dengan hatimu. Sejak hari itu, Mair tetap seperti biasa duduk di padang rumput, menatap langit sambil tersenyum. Namun orang-orang desa mulai melihat sesuatu aneh. Kadang ada bunga yang tumbuh di awan, atau kupu-kupu cahaya yang menari saat senja. Dan setiap kali itu terjadi, Maira hanya berkata, "Mereka sedang bercerita hari ini. Awan punya rahasia. Kau tahu, pesan Allah. Dunia ini menyimpan keajaiban yang hanya bisa dilihat oleh hati yang penuh rasa syukur dan imajinasi. Langit bukan cuma ruang kosong, ia adalah teman yang selalu mendengar jika kau mau meluangkan waktu untuk memandangnya." Angin di balik bukit. Di sebuah desa yang hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati ladang gandum dan hutan pinus, tinggal seorang gadis kecil bernama Aira. Ia selalu memakai pita merah besar di rambutnya, tanda pemberian dari ibunya yang konon katanya bisa membuat angin mendengar doa. Setiap pagi, Aira akan berlari ke atas bukit. Gaunnya yang putih berkibar tertiup angin pagi yang segar, dan wajahnya penuh semangat karena katanya, angin pagi bisa menyampaikan harapan ke langit. Di balik bukit tempat Aira sering bermain, tersembunyi rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh anak-anak berhati jernih. Konon, jika seseorang berlari dengan sepenuh hati sambil tersenyum, angin akan membuka gerbang langit celah kecil antara dunia manusia dan alam roh angin. Dan pada hari yang cerah itu, saat Aira berlari seperti biasa, sesuatu berubah. Udara menjadi hangat seperti pelukan. Dan saat ia melompat di atas rumput, angin membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dari situ, muncul makhluk-makhluk kecil berbulu halus, melayang seperti mereka adalah Fuyuru, roh angin penjaga cuaca. Fuyuru mengajak Aira menari di langit. Dengan sekali sentuhan angin, Aira pun melayang. Mereka berputar-putar di atas bukit, di antara awan putih, mengejar burung, dan bahkan menyentuh pelangi. "Kenapa kalian muncul sekarang?" tanya Aira, tertawa di antara tiupan angin. "Karena kau adalah anak yang percaya bahwa angin bukan cuma udara, tapi sahabat.
Jawab salah satu Fuyuru sambil tersenyum lembut. Namun mereka berkata, hanya saat hati manusia murni dan langit biru bersih, barulah gerbang itu bisa terbuka. Aira adalah yang pertama menemukannya dalam 100 tahun terakhir. Sebelum matahari tenggelam, Fuyuru mengantarnya turun kembali ke bukit. Tapi sebelum pergi, mereka meninggalkan setas benang angin yang tak terlihat, terikat di pita merahnya. Kapanpun kau merindukan kami, berlarilah ke bukit dengan sepenuh hati. Angin akan tahu. Sejak hari itu, setiap kali angin bertiup kencang di desa, penduduk tahu Aira sedang bermain dengan angin, menari di langit bersama sahabat rahasianya. Pesan Allah, angin mungkin tak terlihat, tapi ia menyimpan keajaiban bagi mereka yang percaya. Bahkan udara bisa menjadi jembatan menuju dunia yang tak pernah kita bayangkan. Kebun stroberi Sora. Di sebuah desa kecil di lereng gunung, tinggal seorang gadis kecil bernama Sora yang suka memakai gaun merah bermotif bunga. Setiap sore, ia akan menyelinap ke kebun stroberi di belakang rumah neneknya, tempat yang katanya ditanami oleh peri stroberi beratus tahun lalu. Tidak ada yang tahu, tapi di kebun itulah keajaiban kecil bersembunyi. Daun-daunnya selalu hijau meskipun musim gugur datang. Dan stroberinya tidak pernah asam, bahkan ketika belum matang. Suatu sore, saat langit memancarkan warna emas lembut, Sora duduk di antara semak stroberi sambil menikmati buah merah segar. Di sampingnya, seekor kucing berbulu putih dengan bintik hitam menatapnya sambil mengedip pelan. Tapi itu bukan kucing biasa. Namanya Mimi, dan dia adalah pelindung kebun roh tua yang mengambil wujud kucing untuk menyembunyikan kekuatannya. Ia telah menjaga tempat itu selama puluhan tahun, namun hanya akan bicara pada anak yang benar-benar mencintai alam. Dan hari itu, Mimi bicara, "Kau tahu, Sora, jika kau makan stroberi paling merah tepat saat cahaya sore menyentuhnya, kau bisa mendengar suara tanaman." Sora menatap stroberi di tangannya, ragu tapi ia menggigit perlahan. Tiba-tiba, dunia jati sunyi. Lalu muncul suara kecil. "Terima kasih telah merawat kami, Sora." Ia mendengar dedaunan bersenandung, akar berbisik dalam tanah, dan bahkan lebah mendendangkan lagu. Dunia jati hidup. Mulai hari itu, Sora menjadi bagian dari kebun. Ia menamai semua stroberi yang tumbuh, menyanyikan lagu untuk bunga yang hampir layu, dan berbagi cerita dengan Mimi setiap hari. Suatu hari, kebun hampir dihancurkan karena akan dijadikan tempat parkir oleh pendatang baru. Tapi malam sebelum alat berat datang, seluruh desa mencium aroma stroberi yang sangat kuat, dan keesokan harinya, semua buah menghilang. Diganti bunga putih menyilapkan yang menutupi seluruh kebun. Mereka menganggapnya keajaiban dan membatalkan proyek. Mimi menatap Sora dan berkata, "Kau telah menyelamatkan rumah kami. Sekarang, kau adalah penjaga baru kebun ini. Dan setiap musim stroberi datang, anak-anak desa akan bermain di sana, memetik buah manis yang tak pernah habis. Karena selama masih ada anak yang percaya pada keajaiban kecil, kebun itu akan selalu hidup." Pesan Allah. Kadang dunia berbicara, hanya saja kita terlalu sibuk untuk mendengarkan. Tapi bagi hati yang lembut dan penuh kasih, bahkan sebutir stroberi bisa menyimpan dunia yang luar biasa. Aira dan daun teratai terbang. Di ujung desa yang terlupakan, terdapat hutan lembab dan sunyi bernama Suira Nomor Mori, tempat embun tak pernah mengering, dan cahaya matahari hanya menari lewat celah dedaunan. Disitulah tinggal seorang gadis kecil bernama Aira, yang selalu memakai pakaian hijau seperti daun muda dan membawa tas berbentuk kuncup bunga. Aira bukan anak biasa, ia bisa bicara dengan tumbuhan. Setiap pagi, ia menyusuri tepi kolam raksasa yang dipenuhi teratai putih. Di sana, daun-daunnya besar seperti payung, dan bunga-bunganya memancarkan aroma seperti lagu pengantar tidur. Suatu hari,
Aira menemukan sebuah teratai bermata emas ya. Bermata. Bunga itu mengedip padanya dan berkata, "Kau telah cukup mendengarkan alam. Sekarang kami akan membawamu ke tempat rahasia kami." Bingung tapi bersemangat, Aira mengikuti arah daun yang bergoyang. Tiba-tiba, daun teratai besar naik perlahan terangkat angin lembut, seperti balon raksasa. Daun itu melilit tubuh Aira, melindunginya seperti selimut. Angin pun mengangkatnya tinggi, terbang melintasi kolam. Aira melayang di atas rawa ajaib, di mana burung bersuara lonceng, dan kupu-kupu bercahaya menari di udara. Ia melihat taman rawa rahasia, tempat para roh tanaman tinggal, roh jamur kecil yang gemuk, roh rumput bergigi dua, dan roh bunga yang berbicara dalam puisi. Salah satu roh, Toku, memberinya misi. Daun-daun kami layu karena manusia lupa cara memeluk bumi. Tapi kamu, Aira, kamu masih mendengar bisikan air dan napas daun. Tolong rawat satu biji teratai ini, dan ia akan menjadi jembatan antara dunia kami dan dunia kalian. Aira pun menerima biji emas itu. Ia pulang dengan teratai terbang, kembali ke kolam, dan menanam biji itu di tempat paling sunyi di tengah lingkaran rumput. Setiap pagi setelah itu, teratai putih bermekaran dari tengah dan mengeluarkan cahaya lembut yang bisa dilihat hanya oleh hati yang bersih. Desa kecil itu perlahan berubah. Anak-anak mulai datang, bermain dengan lumpur, memeluk pohon, dan mencium bunga bukan karena bau, tapi karena rindu. Aira tumbuh, tapi ia tetap kembali ke kolam setiap pagi. Dan teratai raksasa masih menari, dan jika kau diam dan percaya, kau bisa melihat satu gadis kecil berdiri di atas daun, melambai dengan senyum selembut embun. Pesan Allah, kadang yang paling sederhana daun, bunga, air adalah yang paling ajaib. Tapi hanya mereka yang benar-benar mendengarkan yang bisa merasakannya. Rin dan sungai bernyanyi. Di lembah berhutan yang dijuluki Hikari Valley, hiduplah seorang gadis kecil bernama Rin. Rambut hitamnya diikat pita merah muda kembar. Matanya sebening pagi. Setiap kali fajar menembus celah pepohonan, Rin berlari ke sungai dangkal di tengah hutan. Tempat air berkilau seperti kaca cair. Pagi itu, sambil berayun-ayun di atas bebatuan licin, Rin mendengar bunyi lirih bukan gemericik air melainkan seruan halus bak lonceng kaca. Tolong, gelak tawamu membuatku hidup kembali. Rin menoleh, tapi hanya ada batu sungai dan riak memercik. Tetap saja ia menjawab, siapapun itu, ayo main bersama. Lalu ia menari di air. Roknya mengepul seperti kelopak sakura. Tawarin memantul di bebatuan, menggema ke hulu. Tiba-tiba dari riak jernih muncul sosok mungil bersayap kristal Mio. Roh sungai yang lemah karena musim kemarau panjang. Mio menjelaskan, sungai ini bernapas lewat kegembiraan anak-anak. Tanpa tawa, airku mengantuk dan hutan kehausan. Rin mengangguk penuh tekad. Ia menapaki sungai, memercikan air hingga terbentuk lengkung pelangi mini. Setiap tawarin membuat tetes-tetes cahaya berloncatan, mengalir ke hilir. Burung-burung yang sempat pergi kembali berkicau. Lumut di batu bersinar zamrud, dan air terjun di ujung lembah mulai berdentum riang. Mio menuntun Rin ke mata air tua yang tertutup batu besar. Jika batu ini bergeser sedikit saja, aliran utama akan pulih, kata Mio. Rin tak cukup kuat mendorongnya, tetapi ia teringat nasihat ibunya. Senyum adalah kekuatan paling ringan tapi paling berdaya. Ia menempelkan telinga ke batu dan mulai bersenandung. Getaran suaranya merambat, batu pun retak perlahan, lalu duk, menggelinding ke samping. Semburan air jernih memancar, menghujani Rin dan Mio dengan percikan keperakan. Sungai bernyanyi sekaligus benar-benar bernyanyi. Arusnya mengeluarkan melodi seruling air. Dedaunan bergemerisik seperti gulungan biola, dan bunga-bunga air bermekaran bak kembang api lembut di permukaan. Hikari Valley hidup kembali. Sebagai tanda terima kasih, Mio menghadiahkan Rin batu kristal bening sebesar kelereng. Bila diintip,
Di dalamnya terdapat aliran air mini yang tak pernah berhenti. Jantung sungai katanya. Dengan itu, Rin bisa mendengar bisikan air dimanapun ia berada. Sore hari, Rin pulang baju basah, pipi kemerahan, menyimpan kristal di saku. Ia tahu besok pagi dan seterusnya. Ia akan berlari lagi ke sungai, sebab selama ia tertawa, Sungai Hikari akan terus bernyanyi. Pesan kecil ala. Kadang suara alam hanya ingin didengar lewat tawa paling tulus. Jika kita berani bermain, hutan dan sungai pun berani bernyanyi kembali. Aya dan bunga rawa. Di tepi desa kecil bernama Hanazuki, tinggal seorang gadis kecil bernama Aya. Ia dikenal oleh semua penduduk karena pita merah mudanya yang selalu ia pakai dan rasa penasarannya yang tak pernah padam. Suatu pagi berkabut, Aya mendengar suara nyanyian lembut dari arah Rawasuru, tempat yang katanya dihuni roh-roh bunga tidur. Meski anak-anak dilarang ke sana, Aya merasa hatinya ditarik oleh suara itu. Dengan ransel merah kesayangannya dan sepatu yang kadang-kadang bunyi krek-krek, ia menembus rumputan tinggi, mengikuti suara yang mengambang di udara. Sampailah ia di tengah rawa, tempat bunga-bunga teratai bermekaran meski musimnya belum tiba. Di sanalah ia melihat bunga teratai raksasa, berwarna merah muda yang seolah memanggil namanya. Aya mendekat, dan saat tangannya menyentuh kelopaknya, dunia seketika menjadi sunyi. Tiba-tiba, dari balik kelopak, muncul makhluk kecil bersinar seperti cahaya kunang-kunang. Ia memperkenalkan diri sebagai Si, penjaga rawa dan sahabat bunga. Ci berkata bahwa teratai itu adalah satu-satunya bunga yang bisa menyembuhkan Ratu Roh. Bunga yang tertidur karena langit yang terlalu lama tak menangis hujan. Aya diminta membawa bunga itu melintasi hutan diam, danau tanpa bayangan, dan bukit bernapas. Dalam perjalanannya, Aya bertemu makhluk-makhluk aneh namun baik hati. Seekor kura-kura yang bisa berbicara pelan-pelan, dan burung tanpa sayap yang bisa terbang jika percaya diri. Akhirnya, setelah malam bertemu fajar, Aya berhasil menyentuh altar roh dengan bunga itu. Tetes embun pertama jatuh dari langit, diikuti hujan lembut yang membangunkan dunia bunga yang tidur. Ratu Roh Bunga bangun dan tersenyum. Sebagai tanda terima kasih, ia mengembalikan pita Aya yang sempat hilang selama petualangan. Namun kini bersinar lembut seperti cahaya bulan. Aya pulang dengan hati penuh keajaiban. Dan meskipun tak ada yang percaya ceritanya, rawa itu kini selalu berbunga. Meskipun musimnya belum tiba. Akhir cerita. Dan setiap kali hujan turun, ia tahu dunia roh sedang tersenyum padanya. Air terjun di dalam bunga. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik hutan terang, hiduplah seorang gadis kecil bernama Mina. Ia dikenal sebagai anak yang selalu membawa senyum kemanapun ia pergi. Dan setiap pagi, ia akan memakai topi jerami kesayangannya, lalu berjalan ke padang rumput untuk berbicara dengan bunga-bunga. Suatu hari, saat sedang bermain di antara sinar matahari dan rumput yang menggelitik kakinya, Mina menemukan seekor beruang kecil yang mengenakan jas lucu. Beruang itu duduk di samping bunga berbentuk kubah. Kaca bening yang di dalamnya mengalir air terjun kecil. Airnya jernih dan berkilauan seperti permata yang hidup. Ini adalah air terjun hati, kata sang beruang. Ia hanya muncul ketika seseorang datang dengan hati paling murni. Mina menatapnya takjub. Apakah air ini ajaib? Tanyanya pelan. Sang beruang mengangguk. Air ini bisa menyembuhkan kesedihan, tapi hanya bisa digunakan oleh mereka yang tahu cara mendengar suara alam, bukan hanya suaranya sendiri. Mina tersenyum dan menunduk, merasakan embusan angin kecil membelai wajahnya. Aku akan menjaga tempat ini, katanya dengan mata bersinar. Sejak hari itu, setiap sore, ia dan sang beruang bertemu, menyiram bunga di sekeliling air terjun hati, dan bercerita tentang harapan-harapan kecil. Tak ada yang tahu tempat itu selain Mina, sang beruang.
dan langit yang selalu tersenyum melihat mereka. Dan disitulah kebahagiaan tumbuh tanpa suara di antara bunga, cahaya, dan hati yang tenang. Langit yang mendengar Fanya. Di sebuah desa kecil yang penuh dengan angin sepoi dan aroma rumput segar, hiduplah seorang gadis kecil bernama Fanya. Ia dikenal semua orang karena selalu menatap langit dengan penuh rasa ingin tahu. Seolah-olah awan dan burung-burung itu adalah sahabat lamanya. Setiap pagi, Fanya akan berlari ke padang rumput dengan langkah ringan, duduk di antara bunga liar dan dedaunan hijau. Di sanalah ia berbicara dengan langit. Apa kamu tahu, langit? Hari ini aku ingin belajar terbang. Tapi nggak perlu cepat-cepat. Ya, aku mau menikmati anginnya juga. Bisik Fanya pelan. Langit, dengan awan-awan putihnya yang lembut, seolah menjawab dengan senyuman. Angin bertiup pelan membelai pipi Fanya, dan bunga-bunga kecil di sekitarnya ikut bergoyang mendengarkan percakapan mereka. Suatu hari, seekor kupu-kupu besar berwarna emas muncul dari balik cahaya matahari. Ia mendekat ke Fanya dan berkata dengan suara selembut dan gugur, "Fanya, kamu punya hati yang bisa bicara dengan alam. Itu anugerah. Karena itu, kamu bisa membuat dunia mendengarkan." Sejak saat itu, Fanya tak hanya berbicara dengan langit, tapi juga mulai menyampaikan harapan dan doa orang-orang di desanya agar damai, agar bahagia, agar langit tetap biru dan bersahabat. Dan ketika malam tiba, langit selalu menggantungkan satu bintang yang lebih terang dari yang lain. Itu adalah bintang Fanya, bukti bahwa bahkan suara kecil yang lembut, jika tulus, bisa menyentuh seluruh dunia. Mauren dan bisikan bunga matahari. Di sebuah lembah yang selalu tersenyum karena sinar matahari tak pernah absen, tinggal seorang gadis kecil bernama Mauren. Ia memiliki pita kuning cerah di rambutnya, dan mata penuh rasa ingin tahu seperti cahaya pagi yang baru saja lahir. Mauren sangat mencintai bunga matahari. Setiap pagi, ia akan berlari kecil ke ladang tempat ratusan bunga matahari tumbuh tinggi dan hangat. Tapi yang paling ia suka adalah satu bunga kecil di tengah-tengah. Barisan itu bunga matahari yang belum sempurna mekar. "Selamat pagi, kamu sudah tidur nyenyak," bisik Mauren sambil menunduk mencium kelopak bunga itu. Yang mengejutkan, bunga itu berbisik balik. Suara halus seperti desir angin berkata, "Terima kasih telah datang, Mauren. Aku tumbuh karena kamu." Sejak hari itu, bunga-bunga mulai berbicara dengan Mauren. Bukan dengan kata-kata biasa, tapi dengan angin, aroma, dan gerakan lembut kelopaknya. Mereka bercerita tentang hujan yang mereka rindukan, tentang pelangi yang mampir semalam, atau tentang kupu-kupu yang suka menari terlalu cepat. Mauren pun menjadikan ladang itu tempat rahasianya, tempat di mana ia bisa menjadi pendengar dan sahabat dari bunga-bunga yang tak semua orang bisa pahami. Dan suatu pagi, ketika seluruh ladang mekar bersamaan, langit memberi pelangi berbentuk senyum. Itu adalah hadiah untuk Mauren, sang penjaga kecil cahaya dan ketulusan. Tuan Putri dan Rubah Hutan Berbintang. Pada suatu masa, di balik gunung dan lembah yang jarang dijamah manusia, tinggal seorang Tuan Putri bernama Hera. Ia bukan putri yang tinggal di istana besar, melainkan putri dari hutan bermahkota bunga, bergaun embun pagi, dan berkawan angin serta burung-burung kecil. Suatu sore yang tenang, saat kabut masih menggantung malu-malu di antara pepohonan, Ira berjalan ke dalam hutan. Ia sedang mencari bintang jatuh yang katanya menyimpan harapan siapapun yang menemukannya. Di tengah-tengah hutan, tepat di bawah pohon tertua, Ira bertemu dengan seekor rubah berwarna jingga keemasan. Matanya bersinar seperti langit malam, dan ekornya berayun lembut seperti nyanyian musim gugur. "Apakah kamu tersesat, Tuan Putri?" tanya sang rubah dengan suara yang tidak terdengar seperti suara binatang, tapi seperti bisikan mimpi. Ira tersenyum. "Tidak, aku sedang mencari bintang jatuh."
Rubah itu mengangguk pelan. Mungkin kamu tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Kadang bintang jatuh tinggal di hati yang penuh harapan. Mereka pun berjalan bersama, menyusuri hutan yang berubah jati lebih hidup di bawah langkah Era dan sang rubah. Ranting bernyanyi, bunga bermekaran di jejak kaki mereka. Dan cahaya mulai turun dari langit seperti benang perak. Akhirnya, mereka sampai di sebuah danau yang tenang. Permukaannya memantulkan langit penuh bintang. Lihatlah ke danau, Ira, ujar rubah itu. Bintang jatuhmu sudah tiba. Dan ketika Ira menatap air itu, ia melihat dirinya senyumnya yang tulus, harapannya yang lembut, dan keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Rubah itu kemudian menghilang perlahan, menyisakan hanya sehelai bulu berkilauan di telapak tangan Ira. Sejak saat itu, setiap kali ia rindu atau merasa kehilangan, ia cukup menutup mata dan mengingat cahaya rubah itu teman. Malam yang mengajarinya bahwa keajaiban tinggal di hati yang tidak menyerah untuk berharap. Lin dan angin yang membawa pulang. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki bukit, tinggal seorang gadis kecil bernama Lin, yang terkenal dengan rambut pirangnya yang bersinar seperti sinar matahari pagi. Ia selalu terlihat berlari-lari di padang rumput bersama sahabat terbaiknya seekor anjing coklat lembut bernama Milo. Setiap sore, saat langit mulai menghangat keemasan, Lin dan Milo berlarian di antara bunga-bunga liar. Angin selalu mengikuti mereka, seolah ingin bermain. Menari-nari di ujung rambut Lin dan membuat Milo menggonggong gembira. Namun suatu hari, angin membawa sesuatu yang berbeda sepotong. Kain biru tua dengan bordiran bintang kecil. Kain itu melayang dari langit dan mendarat tepat di kaki Lin. Ini milik siapa? Ya, tanya Lin pelan. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Milo mengendus kain itu dan menggonggong pelan. Seakan tahu sesuatu yang Lin tidak tahu. Malam itu, kain biru itu mulai bersinar samar. Dan suara lembut terdengar dari balik jendela kamar Lin. Terima kasih karena menemukanku. Lin membuka jendela, dan di sana berdiri seorang anak lelaki kecil dengan pakaian seperti malam berbintang. Ia berkata bahwa ia berasal dari kerajaan angin, tempat semua angin bermula. Ia kehilangan penutup bahunya saat berkelana terlalu jauh, dan tidak bisa pulang tanpanya. Lin dan Milo memutuskan untuk membantu. Mereka pun memulai perjalanan penuh keajaiban melewati bukit emas, danau kaca, serta hutan yang bisik-bisik dalam bahasa yang hanya anak-anak bisa mengerti. Setiap tempat yang mereka lewati mengajarkan Lin sesuatu tentang keberanian, kasih sayang, dan betapa pentingnya pulang. Akhirnya, mereka sampai di pintu langit tempat kerajaan angin berada. Anak lelaki itu tersenyum, lalu berbalik pada Lin dan berbisik, "Terima kasih, kamu sudah jati angin yang membawaku pulang." Lin dan Milo pun kembali ke rumah dengan hati yang lebih hangat, dan angin yang terus datang setiap sore menari-nari di padang rumput seperti dulu. Tapi kini membawa cerita yang lebih banyak, kristal dan nyanyian langit, di tepi sebuah desa yang selalu disinari cahaya keemasan matahari. Tinggal seorang gadis bernama Kristal. Ia memiliki rambut sehalus sutra dan mata sejernih danau musim semi. Tapi bukan hanya itu yang membuatnya istimewa. Setiap pagi, burung-burung dari seluruh penjuru hutan datang berkumpul di jendela kamarnya. Burung pipit, burung kenari, bahkan burung-burung langka berwarna biru langit semua mencintainya. Mereka berkicau riang, menari di sekitar rambutnya, dan membisikkan rahasia-rahasia angin yang tak pernah dimengerti manusia biasa. Orang-orang desa mengira Kristal bisa berbicara dengan burung, namun sebenarnya ia hanya mendengarkan dengan hati. Suatu pagi, seekor burung kecil yang tak pernah terlihat sebelumnya datang. Sayapnya sobek dan ia jatuh tepat di telapak tangan Kristal. Burung itu tak bisa berkicau, hanya memandangi Kristal dengan mata penuh harap. Tanpa ragu, Kristal membalut sayapnya. Dan sejak hari itu, burung itu selalu bersamanya.
Tapi ada yang berbeda, langit tidak lagi cerah seperti biasanya. Burung-burung berhenti bernyanyi. Angin menjadi berat. Burung kecil itu ternyata adalah pembawa nyanyian langit. Ia jatuh dari kerajaan awan karena sayapnya patah dan tak bisa menyampaikan lagu penyimbang dunia. Kristal pun bertekad untuk membantunya kembali. Ditemani burung-burung yang setia, ia memulai perjalanan menuju langit, melewati hutan yang berbicara, sungai yang menyimpan suara, dan bukit tempat mimpi-mimpi lama tinggal. Sepanjang perjalanan, Kristal tak hanya menyembuhkan sayap si burung, tetapi juga menyadari bahwa suara paling kuat bukanlah suara dari mulut, tetapi suara dari kasih sayang. Ketika mereka tiba di ujung langit, Kristal memeluk burung kecil itu dan berkata, "Terbanglah, dunia menunggu lagumu." Dan burung itu pun terbang tinggi, menyanyikan lagu yang menghidupkan kembali langit dan bunga-bunga. Kristal kembali ke desa, dan setiap pagi, burung-burung masih datang, tapi kini mereka membawa lagu baru. Lagu tentang seorang gadis yang hati dan jiwanya menjadi jembatan antara bumi dan langit.